Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa yang mengampu mata kuliah Kimia Pangan dengan saya, dosen pengampu Kimia Pangan yaitu Cahyani Rini Utami. Pada sesi ke-7 atau pertemuan ke-7 sebelum UTS, kita akan membahas tentang kimia pigmen, yaitu materi tentang zat warna yang ada pada bahan makanan. Silakan untuk menyimak slide berikut ini. Oke ya, jadi pada kali ini kita bahas pigmen yang ada pada bahan-bahan pangan secara alami. Jadi, warna pada bahan makanan itu sangat penting karena yang memang pertama kali dilihat ya oleh manusia itu adalah warna dan penampakan dari suatu makanan. Jadi, hal pertama yang menjadi dasar seseorang itu mau makan atau tidak itu karena memang melihat penampakan warnanya. Ya, warna dan penampakan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas dari makanan ya, di samping cita rasa yang paling penting, nilai gizi, tekstur gitu ya. Contohnya ada warna kuning ya. Misal menandakan itu adalah jeruk begitu, warna rasa jeruk begitu ya, seperti pada organoleptik ya yang memiliki persepsi masing-masing ya. Jadi kalau warnanya merah, oh cenderung ke manis ya. Kalau ada warna-warni dari makanan itu berarti cenderung kaya akan antioksidan gitu ya. Jadi penting sekali menjaga makanan supaya dia itu terlihat menarik ya. Jadi di sisi lain warna makanan itu juga dapat digunakan sebagai indikator ya. Jadi indikator pada kualitas itu tadi ya. Selain kualitas juga kesegaran atau kematangan ya. Freshness or maturity ya. Jadi sebagai indikator kesegaran atau kematangan dari khususnya pada bahan pangan yaitu buah-buahan dan sayuran gitu ya. Mengapa makanan itu memiliki warna ya secara kimia ya. Jadi makanan itu memiliki warna karena memang kemampuannya dalam merefleksikan atau memantulkan suatu energi ya yang dapat atau mampu merangsang cahaya retina mata kita, mata manusia gitu ya. Jadi rentang energi itu kalau secara ini sudah spektrum elektromagnetik ya, ada rentang energi yang memang bisa dideteksi oleh mata, disebut dengan visible atau cahaya tampak, visible light, yaitu pada spektrum daerah ya, panjang gelombang antara 380 sampai 770 nanometer. Ya, itu yang bisa dilihat oleh mata, yaitu visible light, daerah spektrum visible ya. Warna pada bahan makanan itu disebabkan oleh yang pertama karena memang secara alami makanan ya atau bahan makan itu mengandung pigmen ya, karena memang mengandung pigmen secara alami. Yang kedua memang karena adanya reaksi ya, reaksi yang menghasilkan warna, misalnya dalam proses pengolahan tertentu tiba-tiba warnanya menjadi coklat ya, itu berarti ada reaksi yang menghasilkan warna ya, contohnya reaksi Browning ya, itu kan menghasilkan pigmen melanoidin gitu ya, warna coklat. Kemudian juga warna pada makanan itu juga bisa disebabkan karena memang sengaja ya, sengaja ditambahkan zat warna baik itu alami maupun sintetis ya. Berikut beberapa zat warna ya atau pigmen ya yang biasa atau ditemukan dalam bahan makanan ya. Ini. Jadi pigmen atau zat warna makanan adalah zat warna alami yang ada di dalam sel dan jaringan tanaman atau hewan ya. Jadi hewan pun juga ada nanti ya. Misalnya warna daging itu juga kan ada kemerahan, itu juga mengandung pigmen yang menghasilkan warna. Jadi banyak bahan makanan sayangnya ya, pigmen-pigmen pada bahan makanan yang secara alami tersebut itu kurang stabil
ya selama proses maupun penyimpanan ya. Jadi ketika diolah, disimpan itu cenderung kurang stabil ya. Kestabilannya ya, kestabilan pigmen alami ini juga disebabkan oleh beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Ya, kenapa tidak stabil? Mungkin karena bereaksi dengan cahaya, bereaksi dengan oksigen, bereaksi dengan apa namanya logam berat, memudah teroksidasi atau bereaksi dengan agen-agen oksidasi atau reduksi lainnya ya. Kemudian terkena panas ya. Kemudian juga disebabkan oleh faktor ketidakstabilannya itu karena faktor nilai activity waternya ya, AW-nya terkontaminasi oleh bakteri gitu ya, dan pH ya. Ini adalah beberapa contoh ya eh, pigmen alami yang ada di dalam bahan makanan ya. Contohnya ada pigmen him ya, klorofil, karotenoid, flavonoid, dan beberapa senyawa fenol. Ya, senyawa fenol lainnya misalnya tanin gitu ya yang ada di dalam teh sehingga warnanya agak kecoklatan seperti itu. Nah, beberapa karakteristik ya pigmen itu ya berdasarkan itu tadi ya kelompoknya ya. Antosianin ini contohnya adalah pigmen yang bisa memberikan warna orange ya, merah juga ada yang berwarna orange, merah dan biru yang sumbernya berasal dari tanaman gitu ya. Contohnya pada bunga-bungaan ya, bunga telang biru, bunga cempaka apa namanya dahlia yang memberikan warna orange, merah, biru. Sifatnya dia memiliki sifat fisik ya larut air. Tetapi itu tadi ada beberapa kelemahan ya. Dia kurang kurang stabil. Dari segi stabilitasnya dia sangat sensitif sekali terhadap pH. Ya, kalau pH-nya sudah berubah ke asam dia akan berubah warnanya ya, cenderung berubah dan sangat sensitif atau labil pada panas. Ya, terkena panas dia akan hilang, mudah menguap begitu ya. Kemudian ada flavonoid ya. Flavonoid ini cenderung memberikan warna yang tidak berwarna atau mungkin kuning ya. Kebanyakan ada di dalam tanaman dan sifatnya larut air ya. Ini hampir kurang stabil ya, tapi kadang-kadang dia juga stabil ya. Fairly heat stabil. Kemudian ada leukoantosianin. Dia juga memberikan juga termasuk pigmen tak berwarna pada tanaman, larut air, tetapi leukoantosianin ini ya, kebalikan dari antosianin, dia cenderung lebih stabil terhadap suhu tinggi ya. Kemudian ada tanin. Tanin ini cenderung tidak memberikan warna ya, tak berwarna atau mungkin kuning ya, agak kekuningan pada tanaman ya. Kemudian sifatnya larut air dan cenderung stabil ya. Kemudian ada beta lain cenderung memberikan warna kuning dan merah. Contohnya pada buah naga ya. Buah naga gitu ya yang pokoknya bahan makanan yang ada warna kuning atau merah itu bisa dimungkinkan mengandung warna beta lain ya. Ada pada sumbernya adalah pada tanaman larut air, tetapi dia sangat sensitif terhadap panas, gitu ya. Kemudian ada santon ya. Santon ini adalah pigmen alam yang ada pada tanaman ya. Cenderung memberikan warna kuning, larut air dan stabil pada suhu tinggi ya. Kemudian ada karotenoid ada pada wortel ya, cenderung memberikan warna ada yang tidak berwarna, ada yang memang memberikan warna kuning atau merah atau ke oren-orenan gitu ya. Sumbernya bisa dari tanaman, hewan ya. Kelarutannya dia berbeda dengan yang lain yang cenderung larut air, dia adalah larut terhadap lemak. Ya, berarti sifatnya non polar ya. Kalau yang lain sifatnya polar. Stabilitasnya dia cenderung stabil terhadap panas ya. Kemudian ada klorofil. Nah, ini ditemukan pada tanaman hijau ya, tanaman yang pasti identik warna hijau atau mungkin coklat gitu ya. Kelarutannya ada yang sifatnya larut air, ada yang sifatnya larut dalam lipid. Karena klorofil itu ada banyak jenisnya ya. Struktur senyawanya juga berbeda-beda. Jadi ada yang bersifat non-polar, ada yang sifatnya polar. Nah, klorofil ini stabilitasnya adalah sensitif terhadap panas ya. Kemudian ada pigmen him ya. Pigmen him ini adalah pigmen yang memberikan warna merah coklat
dan ada pada hewan, pada daging ikan, daging mamalia gitu ya. Sifatnya larut air dan sensitif terhadap panas. Ada quinoin ya. Quinoin ini juga merupakan pigmen atau zat warna bahan pangan yang memberikan warna kuning atau hitam. Ada pada tanaman, bakteri, dan mikroalga. Jadi mikroalga itu juga ada yang berwarna dan mengandung pigmen ya. Yang sekarang berdasarkan penelitian terkini itu digunakan untuk tanaman obat begitu ya, mikroalga begitu ya, pigmen atau mungkin bisa sebagai zat warna ya, zat warna alami pada makanan ya, pada produk-produk makanan. Untuk quinoin kelarutannya larut air dan stabilitasnya stabil terhadap panas ya. Oke, sekarang kita masuk ke eh, kita bahas ya. Pigmen yang pertama adalah pigmen him ya. Pigmen him ini jenisnya ada dua, yaitu hemoglobin dan mioglobin ya. Jadi kalau hemoglobin itu zat warna pada darah ya. Zat warna pada darah sehingga darah itu kenapa identik warnanya merah? Karena dia mengandung pigmen yang namanya hemoglobin. Sedangkan mioglobin itu adalah yang memberikan warna pada daging hewan, baik itu ikan ya, ikan atau mungkin pada mamalia, misalnya daging sapi, daging kambing ya dan seterusnya. Ya, jadi mioglobin ini merupakan pigmen utama ya yang ada pada mamalia, animal ya, hewan gitu ya. Meskipun kadang-kadang juga ada beberapa hemoglobin ya, karena kan hewan itu juga punya darah ya. Darah itu juga mengandung hemoglobin, tapi pigmen utamanya yang ada dalam daging itu adalah mioglobin. Nah, secara kimia ya, apa perbedaan antara mioglobin dan hemoglobin ya secara struktur ya? Kalau dari jenis proteinnya ya, mio baik itu mioglobin maupun hemoglobin itu termasuk ya, termasuk protein yang bentuknya globular ya. Masih ingat ya, kimia pangan untuk protein, jenis-jenis protein ada yang bentuk globular, bulat-bulat ya, atau yang bentuk fibril ya, seperti serat gitu ya. Nah, untuk mioglobin ini ya, Kak, apa namanya? Dia merupakan kombinasi dari protein globula dengan hem ya, dengan hemoglobinnya ya, di mana sama-sama ya merupakan struktur kimia bilangan kompleks ya, senyawa bilangan kompleks. Kenapa kompleks ya? Bukan hanya senyawa organik saja, tetapi juga di situ ada non logam yang ada sebagai atom pusat yaitu Fe2+ atau Fe3+ ya. Maka disebut dengan senyawa kompleks ya. Jadi di sekitarnya ini ada apa namanya? Struktur senyawa organik ya. Siklik begitu ya. Siklik berikatan rangkap ya. Kemudian di tengahnya ada atom pusat yang mengikat senyawa organik tersebut yaitu Fe ya, berikatan dengan 4N ya. 4N sehingga disebut dengan senyawa kompleks ya. Punya ligan, punya atom pusat. Ligannya adalah senyawa organik ya yang siklik, atom pusatnya adalah Fe. Kenapa makanya kekurangan darah begitu ya, itu membutuhkan zat besi karena di sini identik dengan mineral Fe ya, zat besi. Karena memang dalam struktur pigmen baik itu hemoglobin maupun mioglobin itu adalah struktur kimianya atom pusatnya mengandung atom Fe2+ ya, ion feron ya, ion zat besi ya, sehingga mesti identik dengan mineral zat besi gitu ya. Nah, sekarang kita coba menggambarkan perbedaan warna mioglobin karena adanya suatu reaksi ya. Kalau apa namanya? Struktur kimianya sama, nanti yang berubah adalah atom pusatnya ya. Atom pusatnya yang akan mengalami reaksi
ya. Coba kalian lihat ya gambar warna daging itu kan ada yang warna merah pucat, ada yang kecoklatan, ada yang masih fresh. Nah, itu sebagai penanda itu tadi ya. Zat warna itu juga sebagai indikator kualitas kesegaran ya, kesegaran. Jadi kita bisa menilai daging ini misalnya mana yang masih fresh, mana yang belum. Ya, karena memang mioglobin ini apa bisa apa namanya mengalami reaksi gitu ya, memiliki perbedaan warna yang memberikan warna ya. Misalnya, coba kita lihat warna daging ini kan juga berbeda-beda ya tergantung mioglobinnya itu tadi ya. Coba kita lihat jika mioglobin biasa Fe2+ gitu ya tidak teroksidasi maka akan menghasilkan warna purple red gitu ya. Fe2+ tidak teroksidasi. Dia akan menghasilkan warna purple red, merah keungu-unguan. Ya, kalau mioglobinnya dia mengikat oksigen, dia akan berubah menjadi oksimioglobin. Ya, jadi kalau teroksidasi, terkena udara, ya, bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan bukan mioglobin lagi, tapi oksimioglobin. Fe2+-nya tetap, tapi teroksigenasi ya, mengalami reaksi oksidasi. Sehingga warnanya menjadi bright reddish pink ya. Jadi warnanya menjadi merah terang gitu ya, merah terang ya. Biasanya ini terjadi pada saat daging baru dipotong ya, pada saat dipotong atau pada saat penyembelihan. Itu kan adalah mioglobin pertama kali keluar dari jaringannya sel, kemudian bersentuhan dengan oksigen, sehingga dia akan menjadi warna yang agak pink ya, pink merah terang gitu ya, pink kepingan ya, berarti baru dipotong begitu ya. Baik mioglobin maupun oksimioglobin itu akan teroksidasi lagi kalau terpapar kembali dengan oksigen dia akan Fe2+ nanti akan menjadi Fe3+ ya yang membentuk warna kecoklatan dan menghasilkan warnanya senyawanya maaf metionin mioglobin ya warna coklat ya. Ini yang tidak diinginkan dari warna daging segar ya. Berarti mengindikasikan ini sangat terpapar dengan oksigen cukup lama, tuh ya. Kemudian kalau terjadi pemasakan ya, jadi daging setelah dipotong dimasak akan terjadi denaturasi ya. Protein akan terjadi denaturasi menjadi methionine myoglobin. Gitu ya. Terjadi reaksi Maillard juga akan terjadi ini apa namanya kecoklatan warna grey brown. Nah, seperti ini ya. Agak tapi agak pucat ya, agak pucat. Begitu. Kamu kemudian jika yang sebelah kanan ya, kemudian yang sebelah kiri apa Bu? Yang paling bawah sendiri ya, itu adalah daging ketika sudah diawetkan atau mengalami kuring ya, mengalami marinasi mungkin ya dengan garam, dengan bumbu-bumbu yang tingkat tinggi, sehingga dia akan menghasilkan warna light pink ya, light pink ya, light pink ya, merah muda tapi yang agak menurun begitu ya. Nah, senyawa yang dihasilkan dari mioglobin menjadi nitrosohemokrom gitu ya. Karena sudah mengalami kuring. Jadi kondisi yang berbeda-beda ini dari warna daging itu tidak melulu, jadi mioglobin ini tidak melulu merupakan warna merah ya, tapi juga bisa berubah-ubah tergantung mioglobinnya dia terkena apa, oksigen, terdenaturasi atau mungkin kuring ya, kuring gitu ya. Kalau grafik ini adalah pengaruh oksigen. Jadi memang faktor utama mioglobin itu adalah oksigen ya. Ini berdasarkan gambar ya, menurut Venema ya, menunjukkan bahwa total pigmen itu berada pada sumbu Y ya, sedangkan X-nya adalah tekanan parsial atau oksigen, jumlah oksigen gitu ya. Jadi mioglobin itu awalnya kan tidak ada oksigen ya tinggi sehingga jumlah mioglobinnya akan tinggi kurvanya ya. Sedangkan seiring dengan bertambahnya oksigen ya itu akan mioglobin akan bertambah tapi dengan kondisi jenuh oksigen. Jadi ada titik jenuhnya ya.
kurva jenuhnya yang teroksigenasi sehingga terbentuk oksimioglobin ya. Sedangkan pada metmioglobin pada kondisi suatu titik dia akan menurun. Ya, metmioglobin dia akan menurun ya kan. Oksimioglobin dia akan naik, 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 naik ya. Kemudian pada kondisi jenuh tidak akan bertambah lagi ya. Bertambah lagi itu oksimioglobin. Sedangkan metmioglobin dia akan turun. Ya, nah kondisi seperti ini mungkin kita bisa memanfaatkannya dalam eh, aplikasi penyimpanan daging ya. Jadi kalau ingin dagingnya warna merah terang ya, meskipun terpapar oleh oksigen ya, sisi positifnya warnanya menjadi lebih terang, tapi sisi negatifnya umur simpannya lebih pendek begitu ya. Reaksi oksidatif nutrisi lain mungkin dengan ditambahkan kuring ya, diawetkan ya gitu. Seperti pada reaksi rensidity lemak gitu ya. Cara-cara untuk menjaga supaya myoglobin ini tidak teroksidasi adalah dengan seperti pada rensidity ya, menambahkan antioksidan ya, menghindari faktor-faktor yang menyebabkan reaksi oksidasi begitu ya dan seterusnya. Oke. Ini ya, jadi produksi methioglobin ini dapat kita inhibisi atau kita hambat dengan penambahan antioksidan sama dengan rensidity ya. Rensidity pada lemak dengan penambahan asam askorbat, vitamin E ya. Ini adalah jenis-jenis antioksidan ya yang umum digunakan pada bahan makanan ya atau propir galat ya atau mungkin nah ada suatu perubahan warna yang mencolok ya dari daging misalnya menghasilkan warna green agak ke hijau-hijau. Ini yang perlu diperhatikan ya, yang yang menjadi aware ya. Kita sebaiknya aware untuk daging-daging yang mengalami discoloration. Selain yang ada warna yang tadi ya, misalnya agak kehijauan, itu artinya dia terjadi apa namanya kontaminasi dari bakteri ya. Nilai AW-nya disukai oleh pertumbuhan bakteri sehingga dia kurang bagus sifatnya ya, kualitasnya jelek dan kurang aman gitu ya, karena mengandung bakteri ya. Cara menghambatnya supaya dia tidak terkontaminasi adalah dengan menambahkan hidrogen peroksida atau hidrogen sulfida ya, yang apa namanya yang tidak disukai oleh pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ya adalah pigmen yang kedua adalah klorofil ya. Kalian sudah tahu klorofil itu pigmen pada tumbuhan ya yang memberikan warna hijau, tapi memang tidak hanya di tumbuhan ya. Ada beberapa yang ada di alga misalnya atau bakteri yang pasti ada kekhasannya ya, itu yang mengalami fotosintesis sama dengan tanaman. Tanaman hijau berarti dia melakukan fotosintesis ya, yang melakukan fotosintesis pasti mengandung klorofil karena memang klorofil ini merupakan pigmen yang selain memberikan warna juga dia berfungsi utama pada proses fotosintesis. Sama dengan pigmen him dan mioglobin ya. Klorofil ini adalah senyawa kompleks ya. Jadi senyawa kompleks di mana atom pusatnya bukan Fe ya, tapi Mg, mineral magnesium ya. Ini yang merupakan turunan dari forfin. Ya, bisa dilihat struktur klorofil ya pada gambar, itu atom pusatnya adalah Mg atau kita kenal dengan porfin ya, porfin. Keberadaan magnesium ini pada klorofil dia akan menentukan warna hijau dari klorofil. Jadi memang berdasarkan Mg-nya itu klorofil itu ada banyak ya. Ada klorofil A, B, D, F ya. Bedanya di mana? Kalau dari secara struktur ini yang membedakan adalah pada rantai samping R1, R2, R3 dan R4. Ya, yang sama-sama atom pusatnya adalah Mg, tapi R1, R2, R3, R4-nya berbeda-beda. Sehingga dia bisa diklasifikasikan menjadi klorofil A, B, D, dan
F ya. Misalnya klorofil A dan B itu ada banyak ditemukan pada tanaman hijau dengan komposisi ya klorofil A-nya jauh lebih banyak 3:1 daripada klorofil B dan seterusnya ya. Kemudian, nah ini reaksi yang terjadi pada klorofil ya. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi mengubah struktur klorofil? Secara umum, kalau klorofil itu pasti akan mengalami reaksi yang pertama, reaksi enzimatis ya. Karena adanya reaksi enzim ya. Ada enzim tertentu yang mengubah klorofil menjadi klorofilin. Ya, klorofil diubah menjadi klorofilin. Disebabkan oleh enzim apa? Enzim klorofilase. Ya, dengan catatan kondisi reaksinya harus diaktifasi dengan panas antara 60 sampai 82. Ya, tapi kemudian kalau di atas 8 semakin panas, aktivitas enzimatisnya akan semakin berkurang gitu ya. Kemudian klorofilase itu akan kehilangan aktivitasnya jika di atas 100. Ya, makanya ada metode balancing ya, menonaktifkan enzim itu biasanya suhu tinggi tapi dalam waktu yang singkat ya untuk menjaga warna supaya tetap ya fresh gitu ya seperti warna hijau ya hijau pada bahan makanan ya itu bisa menggunakan teknik blanching dengan suhu di atas 100 tapi dengan itu tadi dengan catatan harus dengan waktu yang singkat gitu ya. Kenapa? Karena akan terjadi reaksi berikutnya. Kalau terkena panas berlebih atau asam, klorofil ini juga akan mengalami reaksi ya. Reaksi dengan panas dan asam, yaitu dia akan menghasilkan warna yang kecoklatan gitu ya. Kalau yang Mg apa namanya yang hijau itu Mg-nya masih utuh ya. Maksudnya masih tidak teroksidasi, tidak terkena panas. Tapi ketika dia mengalami reaksi panas atau asam ya, Mg-nya dari 2 plus dia akan menghasilkan Mg Mg2 plus ya menghasilkan dua ion hidrogen gitu ya dan reaksinya irreversibel dalam kondisi larutan larutan ya dalam kondisi larutan gitu ya. Ya, jadi reaksi nanti dia akan menghasilkan namanya Feoforbit ya, Feoforbit gitu ya. Jadi memang reaksinya itu irreversible ya. Mg2 plus diganti menjadi menghasilkan dua ion hidrogen ya. Oke, kemudian yang ketiga ya ada reaksi kompleks ya sebenarnya kompleks ya. Nah ini kompleks ya. Jadi reaksi kompleks ini klorofil dari Mg ini juga karena faktor panas ya dipanaskan dia akan Mg-nya cenderung hilang. Ya hilang dengan suhu 110 derajat Celcius pelarutnya di MF dengan kondisi pelarut di MF ya dia Mg-nya hilang, jadi atom pusatnya hilang. Nah, jadi pada saat klorofil ini tanpa atom tengah, dia tidak berwarna hijau. Ya, tidak menyebabkan warna hijau. Jadi bisa kita komplekskan dengan logam lain ya, supaya dia berwarna hijau atau mungkin berwarna kembali, bisa kita komplekskan lagi. Ya, kan awalnya Mg, mau kita Zn kan ya. Jadi atom pusatnya adalah Zn gitu ya. Misalnya atau PDNI bisa. Ya, jadi kalau sudah membentuk kompleks kembali dengan atom pusat selain Fg, maka dia akan menghasilkan warna hijau kembali. Jadi ini pengkomplekan klorofil ini merupakan strategi ya sebenarnya untuk mengembalikan klorofil yang sudah rusak karena panas. Misalnya karena panas berlanjut Mg-nya sampai hilang ya, sehingga warna hijaunya tidak berwarna ya, hilang ya. Kita bisa kompleskan lagi dengan logam ya, tapi dengan catatan kondisi reaksinya seperti ini. Ya, dengan panas tinggi dan pelarut DMF. Dan direaksikan dengan senyawa kompleks ya, dengan ligan bukan Mg lagi, mungkin atom pusatnya bisa Zn, Ni, Cu dan Pd gitu ya. Selanjutnya, klorofil ini juga akan mengalami namanya fotodegradasi. Artinya, dia akan
sensitif terhadap cahaya ya, akan mengalami reaksi karena adanya suatu cahaya, degradasi oleh cahaya. Padahal klorofil ini kan fungsinya kan harus terpapar oleh cahaya ya, supaya bisa melakukan fotosintesis. Tapi klorofil ini juga bisa rusak karena cahaya. Kenapa kok nggak rusak pada saat proses fotosintesis pada tumbuhan? Ya, kira-kira karena klorofil ini kan ketika ada di tanaman itu kan dikelilingi oleh sel-sel ya, sel-sel atau mungkin zat-zat lain misalnya karotenoid. Ya, mungkin ada pigmen lain selain klorofil di dalam tanaman itu. Dan dilindungi oleh lipid. Jangan lupa ya, lipid itu kan melindungi salah satunya pigmen ya. Nah, ketika dia dilindungi oleh zat-zat lain, dia tidak akan rusak oleh matahari ya ketika melakukan fotosintesis. Beda kasus kalau misalnya klorofilnya sudah apa namanya sel apa terbelah ya, apa namanya tidak dilindungi lagi oleh zat-zat itu ya, misalnya sudah keluar dari selnya ya. Nah, dia akan kemudian terpapar oleh cahaya, otomatis ya, dia akan mengalami degradasi ya. Kemudian kalau misalnya karotenoid atau zat lipid yang melindungi klorofil ini mengalami degradasi dulu ya, kan yang melindungi di paling luar itu kan karotenoid dan lipid ya. Dia terpapar oleh cahaya ya. Eh, Karotenoid juga kadang-kadang dia akan sensitif terhadap, memang agak apa agak stabil ya, tapi dia kalau selalu terpapar oleh cahaya ya dengan waktu yang berulang terus menerus, dia juga akan mengalami degradasi ya, sehingga tumbuhan itu akan mengalami namanya senescence atau penuaan ya, pigmen klorofilnya rusak menjadi tidak berwarna. Kondisi senescence atau penuaan ini disebut dengan apa terjadi pada saat itu tadi ya, eh, waktu yang sering berlangsung dengan terpaparnya cahaya ya. Jadi pada saat kita teknologi dalam mengekstrak ya klorofil, kita bisa mengekstrak klorofil ya. Sel tumbuhan itu rusak karena suatu pengolahan ya. Jadi sel yang melindungi klorofil itu kan rusak ya. Nah, bagaimana cara ya untuk kita bisa mengekstrak klorofil, tapi klorofilnya tetap ya mencegah kerusakan ya. Gitu. Ketika kita ekstraksi ya, teknologinya berbagai, ada beberapa macam. Yang pertama bisa dinetralkan dengan asam. Ya, jadi klorofil kita bisa mengekstrak klorofil dengan menetralkan pada kondisi asam atau mungkin dengan ini HTST ya, high temperature short time, pada saat proses pengolahan. Jadi ketika mengekstrak, memblensing supaya klorofilnya mau kita inginkan ya harus dengan pemanasan yang sangat cepat tapi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Kemudian juga beberapa aplikasi yang komersial bisa itu tadi bisa ditambahkan dengan logam-logam kompleks ya, menghijaukan lagi gitu tadi ya, yang reaksi tadi ya, menghijaukan lagi klorofil yang sudah rusak. Oke. Selanjutnya ada karotenoid ya. Atau mungkin kita sudah pernah bahas dia di mata kuliah kimia organik ya, yaitu senyawa beta karoten ya. Ini adalah pigmen yang memang tersebar banyak di alam ya, hampir sebagian besar itu diidentifikasi struktur karotenoid itu ada 560 strukturnya. Macam-macam, ada alfa, ada beta kriptosantin, ada lutein juga termasuk karotenoid. Banyak, ada 560 struktur ya, jenis karotenoid ya. Masih ingat ya pada materi minggu lalu bahwa karotenoid ini merupakan prekursor pembentukan vitamin A atau provitamin A ya. Jadi dapat diubah dalam tubuh dalam bentuk vitamin A gitu ya. Karotenoid ini kalau kita klasifikasi berdasarkan struktur, ada karotenoid berdasarkan hidrokarbon karotenoid ya, hidrokarbon karotenoid, yaitu jenisnya ada alfa dan beta
karoten ya. Kemudian yang kedua ada xanthofil teroksigenasi. Contohnya ada beta kriptosantin dan lutein. Cirinya ada gugus OH sebelah kiri yang ditandai warna merah ya. Itu menandakan teroksigenasi xanthofil gitu ya. Paling banyak ditemukan di tumbuhan adalah beta karoten. Yang lainnya juga ditemukan ya. Ditemukan contohnya ada capsantin, lutein, zeaxanthin, violaxanthin. Ini termasuk karotenoid semua ya. Yang diidentifikasi strukturnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tapi merupakan jenis karotenoid ya. Sumbernya ya, ini biasanya ada pada tanaman ya yang memberikan warna merah, orange, dan kuning ya. Kemudian hewan itu juga sebenarnya hewan itu tidak memproduksi karotenoid. Cuman memang karena berasal dari makanan yang memang dia makan, hewan kan juga mau makan ya, makan dengan makanan yang dia makan, maka karotenoid itu ada di dalam hewan. Ya, bukan dari murni hewan, tapi karena adanya makanan yang dia makan ya. Misalnya udang ya warna merah ya, nah dan seterusnya. Kemudian ada beberapa warna apa namanya sayuran ya yang hijau itu juga kadang-kadang meskipun tidak warna orange ya merah juga menghasilkan warna hijau ya. Yang kadang-kadang hijau ini merupakan identik dengan klorofil ya, tapi kadang-kadang overlap dia juga merupakan karotenoid tadi ya. Klorofil itu kan juga dilapisi atau dilindungi oleh karotenoid. Jadi hampir tidak bisa dibedakan antara karotenoid dan klorofil begitu ya. Tapi secara struktur bisa dibedakan ya. Cuman dari sisi letak selnya hampir tidak bisa dibedakan ya. Sehingga karotenoid itu juga kadang-kadang ada pada tumbuhan hijau yang melindungi klorofil gitu ya. Sifat karotenoid ya, sifat dari pigmen karotenoid adalah dia memiliki senyawa komponen yang lipofilik. Filik suka lipolipid ya, suka terhadap lipid. Artinya dia larut dalam larut organik atau larut dalam minyak ya, minyak atau lipid ya, minyak atau lemak. Ya, kemudian kestabilannya moderate ya, ya tidak sangat stabil juga, juga tidak sangat tidak stabil ya, moderate lah ya, moderate gitu ya, tengah-tengah. Ya, kemudian dia akan cenderung mengalami reaksi apa namanya hilang karena adanya reaksi oksidasi. Ya, jadi biasanya permasalahannya bukan pada panasnya, tapi karena apa namanya waktunya. Ya, semakin lama dia akan semakin teroksidasi. Bukan karena suhunya yang terlalu tinggi, bukan ya. Suhu tinggi kadang-kadang kalau waktunya cepat dia masih cukup stabil karena moderately heat stabil sifatnya ya. Strukturnya ya kita bisa lihat banyak memiliki ikatan rangkap dua seperti ini terkonjugasi. Ini yang memicu ya reaksi adanya oksidasi tadi kehilangan banyak yaitu tidak stabil karena teroksidasi ya karena memang karena ada ikatan rangkap ya rentan mudah teroksidasi. Apalagi ya oksidasinya nanti diperparah dengan sulfit ion metal ya atau aktivitas enzimatis lainnya misalnya lipoksigenase. Ini akan memperparah reaksi oksidasi pada karotenoid. Ya, selanjutnya ada materi pigmen yaitu flavonoid dan fenol lain. Jadi tidak semua kita bahas ya, tapi ini kelompok sangat besar sekali ya. Karena strukturnya banyak sekali ya. Misalnya yang pertama ya, sebenarnya flavonoid ini juga bagian dari fenol ya. Tapi memang harus bisa kita klasifikasi secara struktur ya. Kalau fenol itu pasti memiliki gugus OH ya. Flavonoid itu ada antosianin, tanin, quinoid, xanthon. Sedangkan golongan fenol lain misalnya beta lain yang ada pada buah naga misalnya ya. Tapi juga ada beta sianin, beta xanthin gitu ya. Ini strukturnya. Kemudian ini antosianin itu memiliki ini strukturnya ya. Yang membedakan adalah gugus R1 ya,
nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 ya. Jadi antosianin ini merupakan golongan fenol yang memberikan warna biru, ungu, violet, ya, merah dan orange ya. Jadi antosianin ini dibedakan menjadi berdasarkan fungsinya ya, membedakan sifat antosianinnya ya berdasarkan jumlah gugus hidroksil atau metoksinya ya, jumlah, jenis, peletakannya atau mungkin ada gugus gulanya itu akan berbeda-beda. Ya, jadi berdasarkan molekul gula yang menempel ya, itu juga mempengaruhi sifat antosianin. Ya, tergantung banyak gula yang menempel dan jenisnya apa ya. Kemudian juga bisa dibedakan berdasarkan gugus alifatik ya, R-nya atau aromatiknya, asam aromatik ya, asam aromatik. Karena memang banyak sekali ya secara struktur modifikasi atau kombinasi struktur dari antosianin ini hingga saat ini itu ditentukan ya hampir sebagian besar itu adalah lebih dari 250 jenis ya antosianin ya yang teridentifikasi ya, bahkan mungkin lebih ya gitu. Antosianin ini sifatnya relatif tidak stabil ya. Kestabilannya paling tinggi terjadi pada kondisi asam ya. Meningkat ya, dia akan meningkat ya jika ya peningkatan hidroksilasinnya CH akan berubah menjadi COH gitu ya. CH berubah menjadi COH. Ini tadi berdasarkan jenis gula yang menempel itu juga akan mempengaruhi kestabilannya ya. Antosianin yang ditemukan pada cranberry ya, buah berry gitu ya, yang mengandung galaktosa itu jauh lebih stabil dibandingkan pada saat penyimpanan yang mengandung arabinosa. Jadi tergantung gula apa yang menempel pada strukturnya. Ya, kalau antosianin dengan gugus gulanya galaktosa lebih stabil dibandingkan yang arabinosa. Selanjutnya ada flavonoid ya, golongan flavonoid atau masih golongan fenol ya. Ya, yaitu antosianin ya, masih antosianin, maaf. Jadi antosianin ini kestabilannya dalam makanan cenderung paling banyak dipengaruhi oleh yang pertama suhu tinggi, oksigen, cahaya, enzim, pH, struktur gula ya dan degradasi produknya, logam, kopigmentasi dan sulfur dioksida. Ya, pH mempengaruhi struktur dan perubahan warna pada antosian. Jadi sebenarnya bahan makanan yang mengandung atau bahan pangan yang mengandung antosianin ini seperti bunga telang itu ya bisa kita rubah-rubah warnanya berdasarkan apa? Berdasarkan pH-nya. Kalau pH sekian dia akan warnanya merah, merah keunguan. Kalian pernah tahu ya? Yang ditambahkan asam ya, jeruk misalnya, itu nanti akan berubah warnanya menjadi keunguan ya. Itu biru, keunguan sampai kemerahan begitu. Itu berdasarkan pH gitu ya. Kemudian enzim ya, faktor enzim misalnya glikooksidase dan polifenol oksidase ya. Ini akan menghasilkan ini mendegradasi antosianin ya, merupakan enzim-enzim antosianase. Makanya namanya enzim antosianase ya, karena menyebabkan antosianin menjadi kehilangan warnanya. Nah, enzim ini bisa kita nonaktifkan dengan cara balancing ya, yaitu misalnya suhu 45 sampai 60 maaf, suhu tinggi 90 sampai 100 pada 45 sampai 60 detik gitu ya. Atau mungkin apa namanya dengan konsentrasi penambahan konsentrasi SO2 yang sangat kecil ya. Misalnya 30 ppm dia akan menghambat reaksi enzimatis pada antosianin. Untuk pH ya, tergantung pH-nya. Jenis antosianin ini efek intensitasnya berbeda-beda. Pada pH misalnya ini 8 sampai 10, antosianin akan cenderung berwarna biru dari reaksinya. Kalau pH kurang dari 2 asam, dia cenderung berwarna merah atau orange. pH 3 sampai 6 cenderung berwarna tidak berwarna gitu ya. Ini grafiknya. Kemudian faktor lain ya ada gula, logam ya dan kopigmentasi.
Jadi kopigmentasi ini pengaruhnya beragam ya, tergantung jenis gula juga tergantung jenis senyawa organik yang menempel ya, baik itu dengan protein, tanin atau flavonoid lain atau mungkin gula yang lain ya, polisakarida lain ya. Kemudian cara sebenarnya kopigmentasi itu apa sih? Kopigmentasi itu adalah antosianin yang dalam bahan pangan bisa berkondensasi atau berikatan dengan komponen lain ya, seperti tadi protein, tanin, flavonoid ya, polisakarida membentuk kompleks ya yang memberikan efek kurang stabil atau mungkin bahkan lebih stabil tergantung yang menempel apa ya gitu ya. Faktor yang kedua adalah pemberian sulfur dioksida SO2 ya yang menyebabkan discoloration ya atau diskolorasi hilangnya warna antosianin. Nah, reaksi ini biasanya bisa reversible atau irreversible, dapat kembali lagi atau tidak dapat kembali lagi. Kalau di irreversible ini yang berbahaya ya, bisa merusak warna, kan tidak bisa kembali lagi. Yang bisa dimanfaatkan adalah reaksi yang reversible, yang bisa kembali lagi. Jadi misalnya antosianin sudah hilang, kita reaksikan dengan SO2, reaksinya reversible, ya dapat kembali lagi menjadi warna antosianin. Ya, sebenarnya banyak sekali ya warna pigmen nanti masih banyak sekali, tapi untuk kelompok besarnya sudah kita bahas secara detail ya. Tapi kalau untuk masing-masing struktur, mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi tidak bisa dibahas pada saat ini. Mungkin kalian bisa belajar mandiri pada buku yang sudah disediakan ya. Nanti di LMS akan saya kirimkan linknya. Jadi masih banyak pigmen lain ya. Contoh fenol, fenol saja itu juga masih banyak yang belum dibahas ya. Tapi intinya setiap pigmen itu memiliki kondisi yang berbeda ya. Berbeda-beda ya. Dia akan cenderung kurang stabil, moderate stabil, sensitif terhadap cahaya, kurang sensitif terhadap cahaya gitu ya, tergantung lingkungannya. Makanya itu bisa kita gunakan untuk apa? Dalam aplikasi bidang teknologi pangan, untuk preservasi, untuk penyimpanan, itu bagaimana teknik-teknik yang bisa dilakukan berdasarkan karakteristik dari masing-masing pigmen. Ya, yang pasti yang satu yang bisa digunakan di bisa di apa namanya jadi berikan kesimpulan bahwa setiap setiap bahan makanan yang memiliki warna ya, baik itu hijau, putih, oranye, ungu, merah itu sudah pasti adalah bahan pangan yang baik untuk kesehatan. Ya, jadi bahan pangan yang mengandung pigmen ya, baik itu warna tidak berwarna sekalipun ya, hijau, merah, ungu dan lain sebagainya, itu pasti baik untuk kesehatan dan pigmen merupakan antioksidan alami, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Silakan dirangkum materinya ya. Apabila ada pertanyaan, boleh dibuka di grup WhatsApp kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.